Alamin wa bihi nasta'in ala umuri salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami muliakan guru kita bersama, yaitu Ustaz Syahrul Hasan, guru kita, orang tua kita Ustaz Budi, guru kita bersama Ustaz Rio Florianto, Ustaz Zaki Moro, dan bapak-bapak dari kepengurusan DKM Al-Muhajirin, serta para jemaah pengajian rutin yaitu jamaah usbuiyah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengulangi rasa hormat dan takjim saya kepada bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat menghadiri undangan dari pengurus untuk pengajian rutin usbuiyah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Ustaz Syahrul Hasan, yang akan mengupas kitab Arba'in, yang insyaallah akan segera dimulai, dan nanti mungkin setelah menjelang akhir 5 menit akan ada tanya jawab. Mungkin itu saja pembukaan dari saya untuk mengawali acara ini, dan kita akan mulai acara ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Syahrul Hasan. Sallallahu Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wa muhtaramin, kepada seluruh para jamaah muslimin muhajirin yang dirahmati Allah, terkhusus para guru-guru kami yang hadir di kesempatan malam hari ini, khusus Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Budi, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Zaki, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Rian, yang alhamdulillah senantiasa hadir bersama kita. Mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di malam hari ini Allah senantiasa memberikan keberkahan. Amin. Panjang umur, sehat dan afiat, terus istiqomah di jalan Allah. Sehat lebih pula para pengurus, para muhajir, baik Bapak DKM dan seluruhnya para pengurus yang hadir, bapak-bapak, remaja sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dari kesibukan kita dalam dunia ini masih diberikan kesempatan, diberikan peluang oleh Allah untuk bisa duduk di majelis ilmu setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal yang kita kerjakan malam hari ini tercatat sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat kebahagiaan kita di dunia, terlebih nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahagi hadiatuna ila muhammadin kita. Masuklah Syekh Nabi dikanalkan Syekh kepada murid Syekh ini. Wabijahi Nabi Muhammad
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل آمن من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salisu wal ishruna. Hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Malik namanya Haris bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah, tak bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ardh. Wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wasabru diya'un wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika kullun nas yaktu sabi'an nafsahu amutikuha aw mutikuha. Rawahu Muslim. Rasul bersabda, bersuci ini sebagian daripada iman. Mengucapkan alhamdulillah yang isinya memuji kepada Allah itu akan memenuhi timbangan amal. Dan mengucapkan lapan subhanallah walhamdulillah, dua lapan ini dapat memenuhi antara langit dan bumi kebaikan. Salat merupakan cahaya, sedekah merupakan dalil, sabar merupakan sinar, Al-Quran merupakan hujjah atau dalil yang bisa manfaat untukmu dan bisa membahayakan. Setiap manusia di pagi hari ada yang menjual dirinya dengan cara membebaskan dirinya dari siksaan
dan ada juga yang menghancurkan diri. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini satu hadis Australia baik sampai sekarang ini saya baca tadi kita membantu karena satu poin banyak. Jadi karena waktu kita memang singkat, jadi saya ambil yang poin-poin aja. Bersuci merupakan itu sebagian dari iman. Dalam kitab Kemudian termasuk bersuci itu bagian dari iman. Ternyata hadisnya pun sudah jelas. Dalam hadis lain pun isbagul syatrul iman, menyempurnakan wudhu merupakan sebagian dari iman. Bahasa tohara bersuci ini terbagi ke dalam dua bagian. Satu, ada yang wajib. Yang kedua, ada yang sunnah. Yang wajib pun terbagi dua. Ada yang wajib badani, bangsa badani, dan juga ada yang wajib bangsa qalbi. Itu yang kali ini. Mengapa bersuci ini sebagian dari iman? Karena keimanan seseorang bisa terlihat dengan keseharian seseorang. Salah satunya kalau orang rajin bersuci, ciri berarti imannya bagus. Yang namanya bersuci secara umum, tapi di sini maksudnya bersuci di sini adalah berwudu. Berwudu, bahkan ada tempat lain an-najafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Yang bersih aja berarti ciri beriman. Kalau orang suka kotor hidupnya, pakaiannya kotor, rumahnya kotor, habis makan nggak pernah nyuci, berarti ciri imannya lemah. Tapi kalau orang rajin bersih, ciri imannya bagus. Nah, kita ambil khusus di sini wudu. Kalau orang rajin berwudu, ciri imannya bagus. Makanya kalau bisa wudu itu didawami, bukan mau sholat doang kita wudu. Setiap hari sering berwudu, kalau dia setiap waktu berwudu. Sehingga kata Al-Imam sudah pemimpin radhiyallahu anhu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Mana yang wajib? Katoharoti an hadasin. Yang wajib adalah bersuci dari menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Mana hadas kecil jadi wajib? Ketika dia berwudu untuk pelaksanaan sholat. Sebab sholat tidak sah kalau tidak punya wudu. Padahal hukum asal wudu itu sunnah. Sunnah hukum asal. Dikarenakan ma la yajibu illa bi bahwa wajib. Tidak menjadikan ma yajibu wajibu illa bi wajib. Tidak sempurna itu kewajiban kecuali dengan perkara itu amalan, maka amal itu menjadi wajib. Tadi saya bilang tidak bisa sah tidak sholat wajib. Tapi kalau sholat tidak pakai wudu, maka sholatnya tidak diterima. Maka wudu untuk melaksanakan sholat jadi wajib. Malaikul wajibu billahi bahwa wajib. Itu beda sunnah. Yang ketiga, yang kedua hukumnya sunnah. Mana? Kata jadi bil wudu'i.
berwudu dengan sering membarukan wudu, hukumnya sunnah. Contoh, bapak sekarang tidak punya wudu nih, datang isya, padahal kita belum batal. Kalau kita wudu lagi namanya tajdidul wudu, hukumnya sunnah. Andaikan bapak nggak wudu nggak jadi masalah, tetap sholat isya sah karena masih punya wudu. Dikatakan pengen wudu lagi silakan, namanya tajdidul wudu, cuma hukumnya sunnah bukan jadi wajib. Ulama mengatakan, dan yang wajib di sini terbagi dua, ada badaniah, ada qalbiyah. Bangsa badani dan bangsa hati. Mana bangsa hati? Kal hasadi wal ujubi wal riyadi wal kibri. Ternyata kita wajib untuk membersihkan hati kita. Ini hukumnya wajib. Apa itu? Harus dihilangkan daripada sifat hasud, iri, dengki, dan hasud, wal ujubi dan ujub, wariyati dan riyad, wal kibri dan sombong. Ini harus dihilangkan. Hukumnya wajib. Kalau tidak dihilangkan berarti dosa. Kalau masih ada penyakit dalam hati kita yang tadi belum dihilangkan, maka setiap hari ada catatan dosa buat kita. Berarti makanya di zaman harus bersih hati kita. Enggak ada penyakit-penyakit hati hilang. Mana hati-hati orang tua yang penting. Ya, harus dibilang lagi. Yang pernah saya bilang sering, ketika ganti pengurusan baru beda lagi, yang baru beda lagi. Ini penyakit hilangin. Rugi setiap hari tercatat dosa terus. Kalau masih ada penyakit hati, sebab ini hukumnya wajib, sama seperti wajibnya kita sholat. Ada sholat dosa. Dan juga kita bersihkan wajibnya membersihin secara badani. Mana itu? Imma bil ma'i awit turab awbihima. Menghilangkan atau bersuci secara badani itu dengan air ataupun dengan debu. Atau kedua-duanya silakan saja. Bahkan termasuk itu bersuci kalau walau kali pernah dijilat anjing. Nah itu wajib untuk dibersihkan. Cuma bersihnya bersih secara badan. Itu ya. Ini pengakuan yang saya sampaikan dalam diskusi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, oleh karenanya Rasul memberikan motivasi di dalam hadis-hadisnya luar biasa. Sebagaimana hadis Rasul, "Ma min muslimin yumaddu fahu illa ghafarallahu lahu kulla khati'atin asabahu bil lisan dari kalian." Tidaklah dari seorang muslim yang dia berkumur-kumur mulutnya, kecuali Allah mengampuni dari kesalahan yang mengenai kepada lisan. Jadi kalau kita berkumur-kumur, maka dosa lisan kita Allah hapus. Luar biasa. Begitu juga kalau kita mencuci tangan, maka dosa tangan kita Allah hapus. Enak dengan wudu. Cukup dengan wudu bisa menghapus dosa. Kita sering ngomong orang lain,
Wudhu kumur-kumur hilang. Tangan kita kadang-kadang megang siapa? Sejati megang merawat wudhu di tangan kita hilang. Kita melangkah kaki kita tempat maksiat, wudhu digosok kaki kita hilang. Dan ini yang kita kerjakan. Jadi salah satu manfaatnya kita berwudhu menghilangkan dosa-dosa kita yang mana anggota badan kita yang terkena air wudhu. Pantes kita disuruh berwudhu biar selalu terjaga, biar selalu nggak punya dosa. Muka kita nih melihat kemana baik, pas cuci muka hilang dosanya dari muka kita. Masya Allah, hanya wudhu dia. Bahkan pernah saya sampaikan, manama ala wudhuin, siapa orang yang dia mau tidur punya wudhu, maka pas bangun tidur dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan dia meninggal dunia dalam keadaan tidurnya punya wudhu awalnya, maka meninggalnya dalam keadaan syahid. Luar biasa. Seandainya ada orang di dunia rajin wudhu dilemparin ke neraka, maka itu api neraka tidak akan bisa membakar jasad yang sering terkena wudhu. Orang yang rajin berwudhu kelak nanti pada hari kiamat wajahnya bercahaya terang-terang dengan sebab sering wudhu. Luar biasa. Kalau banyak masalah keutamaan bersuci, yaitu berwudhu. Satu itu ya. Ada hadis lagi. Ya Anas, wahai Anas, ini statokta antakuna abadan ala wudu'in faf'al fa inna malakal mauti idza qabadu ruha abdin wa huwa ala wudu'in kutibat lahu syahadah. Wahai Anas bin Malik, Rasul, jika kamu mampu, hendaknya kamu terus-menerus selamanya punya wudhu, maka kerjakanlah, karena sesungguhnya malakal maut, malaikat pencabut nyawa, ketika mencabut ruh seorang hamba dan dia dalam keadaan punya wudhu, maka orang ini tuliskan syahadat. Orang yang mati dalam keadaan syahadat. Pulang dari sini, lebih apa yang berbentuk? Ya, amal minta selalu punya wudhu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Kejaga dari maksiat. Kalau saya baru asal setiap kamar mandi pasti wudhu. Walaupun nggak mau sholat, pokoknya kamar mandi wudhu deh biasanya. Dan itu sudah terbiasa kalau mau tidur pasti, makanya gampang bangun. Tapi jangan apa ya. Udah apa ya? Alarm kadang-kadang. Nah, sekarang ajan jam 4:30 kurang 10 menit. Jam 4:20 alarm jam 2:30 niat sholat tahajud. Tetap berai alarm hidup mati tidur lagi. Hanya biasain duduk sebelum kencengin. Biasain insya Allah kita satu beda. Ngaji asal kita amalin. Mulai dari sekarang saya tidak akan batal wudhu. Selalu menjawabkan wudhu. Batal wudhu, kamar mandi wudhu, mau berangkat wudhu. Luar biasa, dijamin sakit kalau berangkat kerja wudhu. Kita nggak tahu lagi naik motor, naik kendaraan, gear dari bajunya. Kalau kayak wudhu, tapi jangan disengajain ya.
Terus perhatikan, orang yang sering berwudu maka banyak peluang untuk berbuat kebaikan. Kan enak kalau kita berangkat kerja punya wudu, pegang HP, nggak pernah tinggal buka aplikasi Al-Quran, baca, karena kita punya wudu. Kalau punya wudu nggak boleh. Dikarenakan punya wudu, tinggal buka dong, Quran baca. Masa Allah di mobil, di kereta, ayo baca Quran. Mantap. Alhamdulillah saya percaya sih rata-rata semua begitulah. Rata-rata semua. Cari yang lebih manfaat. Kalau kita punya wudu, insya Allah terjaga perbuatan maksiat. Ada perbuatan yang kita di kereta itu, kita punya wudu. Jadi sengaja nah, itulah keutamaan orang yang punya pantas. Wudu merupakan sebagian dari iman, banyak toharoh bersuci. Apalagi guru saya mah bisa nyiri. Kalau di rumahnya itu kamar mandinya bersih, berarti orangnya iman. Banyak guru saya ceramah kemana-mana, dan kamar mandi. Masuk kamar mandi bersih, cakap orang. Udah kamar mandi kotor, acak-acak, kecoa banyak, wah, lagi injak licin, nggak ngurus gimana lagi. Begitu pun musola masjid, dapat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah, kita sering ucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tamla'ul mizan, ini akan memenuhi timbangan amal. Enteng diucapin, berat dalam timbangan. Itulah lafaz alhamdulillah. Apa sih isinya? Selalu memuji kepada Allah. Makanya banyakin puji sama Allah. Alhamdulillah. Habis ngaji alhamdulillah. Habis makan alhamdulillah. Pulang kerja alhamdulillah. Habis jima alhamdulillah. Insya Allah nambah lagi. Dapat gajian alhamdulillah. Anak sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata dengan alhamdulillah tamla'ul mizan itu dapat memenuhi timbangan amal kita. Sedangkan manusia nanti akan bertemu dengan namanya mizan pada hari kiamat. Semua akan ditimbang amalan kita. Orang yang rajin baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ujung-ujung itu timbangan nanti berat timbangan amal kita. Ada kalimat khusus yang diajarkan sama Rasul. Kalau kita amalkan kata Rasul, satu, rezeki kita akan berlimpah. Kedua, akan memberatkan timbangan amal. Ketiga, diberikan kecintaan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keempat, dapat nilai ganjaran amalan para malaikat semua. Apa itu amalannya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallah il-azim, astaghfirullah. Cuma ini amalan dikhususkan. Rasul bilang, baca ini amalan tersebut, zikir ini setelah azan, sebelum qomat, di waktu subuh. Makanya kalau kita isu buah pasti baca itu. Subhanallah bihamdihi, subhanallah billahi astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallah billahi astagfirullah. Dari amal boleh praktek, silakan. Kalau di masjid dari praktek, secara baca turutin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah billahi astagfirullah. Taklimnya juga nilainya besar.
Assalatu wassalamu alaikum gitu ya. Tapi cuma sekarang mah yang terakhir bukan orang. Orang itu Masya Allah ya. Banyakin lapar alhamdulillah, maka timbangan nanti jauh berbisa akan berat terus kebaikan. 3. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u baina samai wal ardh. Lapar subhanallah, lapar alhamdulillah, ini dua lapar yang dapat memenuhi amalan kebaikan antara langit dan bumi. Jadi penuh tuh dari langit ke bumi ini penuh amalan kebaikan. Orang yang sering ucapin subhanallah dan alhamdulillah. Pantes dalam waktu Rasul Isra Mi'raj naik ke atas langit bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tepat di langit yang ketujuh, langit terakhir. Apa kata Ibrahim? Wahai Muhammad cucuku, ini memberikan amalan, kau amalkan untuk dan umat. Ketika kau mengamalkan ini, maka satu kali kau baca, kau akan mendapatkan satu pohonan di surga. Kalau kita amalin satu pohonan di surga, satu kali itu. Apa itu amalannya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tahu semuanya. Satu kali itu baca begitu, maka satu pohonan di surga. Dalam sehari berapa kali kita baca? Habis sholat 33 kali 5, luar biasa. 20 pohonan itu. Kalau pohonannya banyak berarti tempat kitanya luas, halamannya luas, kebunnya luas, belum rumah. Banyak pikir ya, kita jangan tinggal ya, insya Allah. Yang tiga banyak zikir. Ya. Dan itu salah satu amalan para malaikat. Nanti yang dimana itu jalan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, yang mulai salawat marhaban yang mau benar itu malaikat pada zikir. Tiga ya. Yang keempat, wassolatu nurun, sholat itu cahaya. Berarti orang yang rajin melaksanakan sholat banyak cahaya dalam dirinya, dan cahaya itulah yang akan nuntun dia menuju ke Allah. Kalau ini banyak orang yang rajin sholat di waktu gelap datang ke akhirat nanti akan bercahaya. Ketika dia rajin sholat di waktu gelap, maka dia akan mendapatkan keterangan di dalam hiburan. Luar biasa. Tapi sebaliknya, siapa orang yang meninggalkan sholat karena litijarah, apa tijarah? Karena dagang, ya. Dia nggak sholat karena gara-gara dagang nggak sholat. Bahwa ma'ubay bin Khalaf nanti akan dipukulin bersama gembong api namanya Ubay bin Khalaf. Alhamdulillah. Itu kalau orang yang di dunianya kagak sholat sebab dagang. Bagaimana kalau nggak sholat karena punya pendudukan, punya jadi raja? Roman taruh kalimat bahwa Fir'aun akan dikumpulkan bersama Fir'aun.
Bagaimana dia nggak sholat karena banyak harta? Waman taroka limalihi, karena sebab hartanya, bahwa maaf korum, nanti di akhirat dikumpulin dengan korum. Waman sagolau anha riasat kaum bahwa ma'ahaman, kalau dia nggak sholat karena sibuk dengan jabatan pangkat jabatan bukannya pejabat, jadi pejabat, maka dikumpulkannya bersama Haman sama pembangunan pribadi Haman. Dan seseorang yang paling diresepin oleh iblis dia ngomong, aku paling kesel kata iblis dengan orang-orang yang suka tinggalin sholat. Jadi kalau orang suka tinggalin sholat, iblis paling kesel. Oleh karenanya, jadikan iblis musuh kita. Gimana caranya? Perbanyak sholat. Dan kita sudah tahu iblis mah ngejurumusin orang supaya masuk neraka, biar dia punya teman di neraka. Dan paling gedeg-gedegnya iblis adalah kepada orang yang rajin ibadah. Dalam hadis berkata malaikat, bagi orang yang meninggalkan sholat namanya si fajir, itu kalau sholat zuhur, kalau orang suka ninggalin sholat subuh, maka itu punya gelar dari malaikat namanya fajir. Ciri dari si fajir siapa? Kalau orang suka ninggalin sholat zuhur, si khosir. Ada fajir, ada khosir. Mau baca itu namanya. Kalau orang suka ninggalin sholat asar, namanya si asik. Orang suka buat maksiat, si asik. Kalau orang suka ninggalin sholat maghrib, ya kafir, si kafir. Ya setingkat maghrib aja yang gampang tinggalin. Orang yang meninggalkan sholat isya disebutnya si mudhoyi. Orang yang suka nyanyi mudhoyi. Ya namanya macam-macam tuh ya, macam-macam. Malaikat ngasih gelar. Malaikat ngasih gelar kepada orang yang suka ninggalin sholat. Pertama, kalau orang ninggalin sholat subuh namanya si fajir. Ninggalin sholat zuhur, khosir. Sholat asar, asik. Sholat maghrib, kafir. Sholat isya, mudhoyi. Itulah nama orang-orang yang dikasih gelar oleh malaikat ketika dia meninggalkan sholat. Sebenarnya kita insya Allah sholat nomor 1. Berarti yang paling terbaik, sholatlah di awal waktu, sholatlah berjamaah, sholatlah di masjid atau musola. Itulah yang disebut idealnya sholat di awal waktu, berjamaah di masjid atau musola. Insya Allah. Terakhir, sodako menjadikan dalil sabar, menjadikan cahaya Al-Quran dan dalam nanti kita yang bisa memberikan manfaat buat kita dan bisa membahagiakan kita kalau bisa Al-Quran. Terakhir, setiap manusia ada yang di pagi hari ini menjual dirinya dengan cara membebaskan diri dari kita. Apa yang langsung kamu timbul? Atau ada juga di pagi hari orang menghancurkan diri. Masya Allah. Kita mudah-mudahan Pak ya, di pagi hari kita jual diri kita dalam rangka membebaskan diri dari para siksa ayat. Cirinya, sebelum kita melakukan aktivitas duniawi, kita utamakan aktivitas ukhrawi, yaitu sholat subuh. Insya Allah. Sudah akhirat yang kejar.
Itu namanya pagi-pagi orang ini sudah menjual dirinya untuk membebaskan dirinya dari kehinaan ajab Islam Allah. Jangan sampai Allah Tuhan di pagi hari dia menghancurkan dirinya. Udah mah bangun kesiangan, kerja agak mau, punya kewajiban anak istri dikasih makan, dia nggak mau kerja ibadah kagak. Itulah orang yang menghancurkan dirinya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari ini hadis Nabi Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Amin. Ya Allah. Sudah waktu menit lagi, silakan membawakan. Jalan Allah. Kalau ada misalkan dia kalau dia ke musola atau masjid subuh berjamaah tapi dia bakal kerjanya bakal pelan, akhirnya dia milih berjamaah di pada manusia termasuk satu selain pahalanya berjamaah itu gimana? Dia misalkan mau kerja ya. Nah, untuk kalau misalkan ada kelas subuh berjamaah di musola atau di masjid berjamaah, waktu dulu waktunya nih, ini dia sholat di rumah dengan istri atau anaknya, apakah termasuk sholat berjamaah pahalanya sama tidak? Berjamaah yang namanya fikih asal ada imam ada makmum itu berjamaah. Jadi berjamaah yang penting ada imam ada makmum, mau 2 orang imam 1 makmum 1 tetap itu berjamaah, cuma nilainya berkurang bukan dari jamaah keutamaannya. Jadi kalau di masjid dapat langkahnya jalan lebih banyak jalannya silaturahmi, jadi hanya kurang dari keutamaan saja, tapi tetap dihitung berjamaah. Kita udah bakal hadis berjamaah. Saya juga tidak full di masjid, saya suka berjamaah di rumah. Buka puasa contohnya hari Senin kan aja maghrib kalau di masjid 5 menit udah koma, kayak kita baru muat maka sama istri nikmat, yang penting jangan ninggalin karena Rasul selalu berjamaah. Kalau ke masjid namanya keutamaan. Yang tadi saya bilang itu yang paling ideal. Udah mau berjamaah di masjid di awal itu kan berjamaah pahalanya 27 derajat tuh Pak. Itu maksudnya gimana? Apakah walaupun kita berjamaah 2 orang itu juga dihitung 27 derajat atau di musola sama ya? Sama 27 derajat asalkan berjamaah 27 derajat, mau dikit atau banyak tetap nilai itu. Cuma tadi semakin banyak ada nilai keutamaan tambahan, semakin banyak. Makanya dalam hadis dari kota jilid pertama itu perbanyak orang yang ingin berjamaah, maka dihitung dari jumlahnya yang paling untung adalah si imam. Karena si imam mendapatkan nilai dari seluruh jamaah. Ada 200 orang, maka nilai itu 200. Itu keuntungan. Dan dalam berjamaah pun tidak semuanya yang 27. Nah, tergantung dari seseorang itu sendiri yang sholat. Karena tergantung kadar. Kata Rasul, ada orang yang sholat cuma dapat 2%. 4%, 10%, bahkan 0, karena satu dari segi kehusuan, kedua dari gerakan dia melaksanakan sholatnya sampai ada dalam hadis yang mana jalannya itu ya ada orang yang sholat tapi disebut maling, disebut pencuri yang paling parah kata saudara, pencuri tidak melaksanakan sholat.
Sahabat tanya, siapa yang disebut mencuri maling dalam sholat? Orang yang tidak menyempurnakan rukun, sujud, dan gerakan sholat. Itu mencuri, masih sholat masih dianggap jelek, apalagi kagak. Mudah-mudahan ya, makanya pelan-pelan. Gimana caranya? Ngaji fikih biar sempurna sholat. Fikih itu gimana rukun yang baiknya biar benar-benar sempurna dalam sholat. Jadi cukup. Alhamdulillah. Amin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian abadi yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Hasan. Semoga kita dapatkan di malam ini bisa bermanfaat, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak sekalian, kita tutup acara ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.